Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua, ya, komunikasi bisnis. Hari ini topiknya adalah kolaborasi, international communication, dan business ethic. Meskipun nanti atau kalian sudah belajar, tapi kayaknya di semester akhir ya, bisnis kalian akan ada mata kuliah sendiri business ethics sebenarnya. I don't know which semester, tapi di sini akan saya share sedikit beberapa konsepnya dan contohnya. Oke, next. Oke, let's share who we are. Di pertemuan sebelumnya kan ada tugas ya mengenai tes personality ya. Tes personality sebenarnya bukan untuk memberikan label, tetapi untuk tahu sebenarnya kita ini siapa gitu ya. Sebenarnya pasti akan ada intersection antara satu tipe dengan tipe yang lain, tetapi ini bisa membantu kita untuk tahu diri kita siapa, dan selanjutnya biar kita paham bagaimana kita memposisikan kita di lingkungan sosial tertentu. Dalam hal ini adalah organisasi. Dan kita juga akhirnya bisa membaca personality orang itu seperti apa. Bukan untuk ngejudge mereka atau gimana ya, tapi kita bisa tahu titik komunikasinya itu di mana. Oh, kalau orang yang D itu senangnya seperti apa, I itu seperti apa, S itu seperti apa, C itu seperti apa. Karena sekali lagi kita bekerja di teamwork ya, so we have to know who we are and we have to know who our audience ya. Oh sorry. Nah ini saya share dulu hasil dari saya. Ini DISC ya. Sebenarnya ini cukup sederhana. Sebenarnya ada yang detail banget dari DIS-nya sendiri. Kalau nggak salah website DIS-nya sendiri yang dulu pernah di awal bekerja saya pernah dites ini. Jadi saya dulu tuh bekerja di tes ini untuk tahu siapa saya, terus habis gitu di review 1 tahun berikutnya apakah saya masih pada posisi yang sama ataukah ada perkembangan yang perkembangan itu dalam arti bukan personality saya berubah atau gimana gitu ya, tetapi apakah kelemahan saya di tahun sebelumnya berdasarkan DSC ini sudah diminimalisasi, dan akhirnya saya menekankan sesuatu karakter atau personality yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dibutuhkan oleh perusahaan bukan berarti harus punya personality A, B, C gitu enggak ya, tetapi misalkan posisi saya waktu di awal itu kan logistik administrator, saya lupa sampai, it's been a long time ago. Jadi saya harus berkomunikasi dengan customer, supplier gitu ya, termasuk internal perusahaan, mulai dari direktur, terus pemegang saham, terus habis gitu kolega gitu kan. Jadi personality saya apakah sudah mendukung itu gitu ya, dengan perubahan DISC ini. Setelah saya lihat apparently overall saya masih sama ya. Jadi di sini sepertinya saya masih tipe yang ini. Jadi sepertinya sama, cuman waktu itu di awal saya bekerja, jadi sebenarnya kalau yang aslinya itu DISC itu ada persentasenya gitu, bentuk diagram lingkaran. Jadi berapa persen D saya, berapa persen I saya, S saya, C saya ya. Idealnya yang ya, idealnya adalah hampir rata DISC-nya. Jadi D-nya misalkan 20,
22%, I-nya 20 sekian persen, S-nya berapa persen, C-nya berapa persen. Dan itu saya temui di waktu itu manajer saya. Waktu itu saya masuk, dia yang membimbing saya, mentor saya waktu itu DISC-nya hampir rata. And she was one of the best employee in the company gitu ya. Jadi dia bisa masuk kemana saja. She knows how to deal with our directors. She knows how to deal with different kinds of customer, supplier dan sebagainya. Dia juga mulainya dari marketing, terus habis itu diangkat jadi manajer. Terus waktu itu dia cukup bagus ya, dan saya melihat itu dan saya belajar itu. Oh, no wonder dia teamworknya itu bagus, but at the same time leadershipnya juga bagus gitu ya. Jadi idealnya seperti itu, yang rata. Nah kalau saya awal itu D saya itu tinggi banget, 60 sekian persen gitu ya, dominan saya tinggi banget. Yang paling rendah adalah I saya ini ya, itu rendah banget. I itu intimate, jadi how I communicate with people and how I receive information from people, atau how I involve with people, itu rendah banget, gak sampai 10%. I think it was 7 or 6% gitu. Makanya direktur saya waktu itu, oh makanya saya tuh tipe yang nggak begitu senang ngomong ya. Saya tuh tipe yang nggak bisa senang ngomong. Bekerja with data, bekerja with non-verbal communication lah. Kalau saya lebih senang non-verbal communication. Tapi saya senang nulis, kayak bikin report, bikin presentasi. I was good about that gitu ya. Tapi untuk yang komunikasi langsung itu saya verbalnya itu kurang bagus. Makanya terus dan bagusnya nanti kalau kalian bekerja di perusahaan ya, bagusnya itu sebenarnya psikologinya. Kalau waktu itu saya konsultan DSC-nya itu menjelaskan, kamu ini karakternya seperti ini. Terus habis gitu kelemahanmu di sini, kekuatanmu di sini. It was awakening moment lah kalau waktu itu saya. Jadi waktu itu saya ditegur oleh supervisor saya, oleh direktur saya, nih kalau ngomong sama, ini email ya, ini kalau ngomong sama supplier itu harus ada basa-basinya sedikit, karena supplier ada karakter tertentu dari supplier kita itu yang senang ngobrol dulu gitu kan. Jadi nggak langsung to the point. Kalau saya kan to the point ya, kayak misalkan waktu itu tolong dikirim barang sekian gitu kan, tolong dikirim barang tanggal sekian, kalau bisa masuk gudang tanggal sekian gitu. Jadi gitu. Nah ternyata itu tercermin karena I saya itu rendah sekali. I saya itu rendah sekali. I don't really like talk with people even now sebenarnya. Cuman kan sebenarnya salah satu saya memperbaiki diri itu adalah jadi dosen ini, karena biar biar komunikasi saya berubah gitu ya. Nah seperti itu, akhirnya ya berjalannya waktu saya bisa memperbaiki gitu. Untuk di lingkungan organisasi akhirnya saya lebih mudah untuk berkomunikasi, lebih terbuka untuk berkomunikasi, dan akhirnya I saya naik di tahun kedua, I think ya, di tahun kedua kayaknya. Di tahun kedua, jadi yang awalnya cuma nggak sampai 10%, akhirnya belasan persen. Not so high, tapi ya lumayan gitu. Tapi akhirnya saya bisa tahu karakter orang itu seperti apa. Jadi tahu supplier saya yang karakternya seperti ini tuh senangnya diajak ngobrol dulu. Karakter supplier yang seperti ini tuh nggak seneng, modelnya kayak saya, to the point ya, saya ngomongnya to the point gitu. So it's all about how to have an effective communication. So we have to know who we are and we have to know who our audience. Cuman orang audience doang ya, tapi biar kita tahu posisi kita itu seperti direpresentasikan seperti apa gitu ya. Nah ini kepribadian di muka umum designer namanya, I don't know, kayaknya mirip-mirip sama ini ya, sensitif,
kurang cepat. I don't think kurang cepat. Nah, ini gak enaknya ini ya kalau bukan langsung. I was one of the most speedy um, employee sebenarnya. Anti kritik karena dominan gitu ya, dingin, nah itu. Tapi kreatif, result oriented sih, betul. Saya suka tantangan waktu itu ya. But I don't think I am now gitu. Ya, you will see. Berorientasi pada hal detail ya, tentu saja. Saya cukup detail, mungkin didikan akuntansi ya. Jadi akhirnya di tahun berapa saya lupa. Saya saking detailnya waktu itu, akhirnya saya pegang 2 divisi. Terus pada tahun berapa saya jadi internal auditor dan manajemen representatif karena beberapa karakter unggul yang ada di saya, tapi bukan berarti kalau sudah unggul yang kelemahannya hilang, enggak. Saya tetap ini kayak beberapa ini saya semakin ini yang perlu saya jaga betul ketika saya jadi auditor ya. Itu saya harus menerima ketika saya menyampaikan hasil temuan, terus kasih rekomendasi. Kadang di proses memberikan rekomendasi itu kan rekomendasi saya berikan kepada pimpinan ya. Kadang pimpinan itu suka ya mungkin defense mekanisme mereka, tetapi kadang mereka itu langsung ngomong sebenarnya tidak seperti itu rekomendasinya, begini bla 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 gitu. Ya nggak apa-apa gitu ya, silahkan, that's their respon yang tidak bisa kita kontrol gitu ya. Tapi itu salah satu yang membuat saya harus restrain oke gitu. Tapi kalau sekarang saya sih sangat senang kritik, malah saya ada gitu like ujian ya. Ingin berbuat yang terbaik, selalu berpikir ada ruang kemajuan, yes, this is. Nah, ini yang saya nggak punya sebenarnya, kompetitif. So, ini kayaknya nggak gitu cocok ya, tapi ya nggak tahu lah. Nah, pekerjaan yang sesuai, nah ini nanti bisa kalian, nah ternyata saya cocok juga jadi akuntan. Seperti itu, jadi memang quality control ya, betul. Akhirnya saya jadi auditor at the end of the day, meskipun mirip-mirip ya. Nah, finance. Ya. Atau kalian bisa cari yang lain. Ini namanya 16 Personality MBTI. Nah, di sini karakter saya itu sebenarnya di sini yang paling detail ya sebenarnya ada di sini INTJ. Kalian bisa take test di sini. Kayaknya ada bahasa Indonesianya. Cuman saya lupa. Ini lebih detail banget karakternya itu seperti apa dan sebagainya gitu. Dan banyak sekali di YouTube tentang pembahasan ini for day to day yang lebih ringan ya, silahkan. Oke, jadi seperti itu. Nanti kalian share di pertemuan berikutnya, kalian share apakah cocok atau enggak, atau kalian nemu personality test yang lain, silahkan. Terus, nah ini contoh business ethic ya. Ini contoh business ethic yang ada di CMAX saat COVID ya. I think COVID was opening our perspective lah ya, bahwa banyak sekali masalah-masalah yang sebenarnya ada itu tapi tertutupi, dan saat COVID itu mau nggak mau muncul gitu ya. Jadi be careful of that. Termasuk Anda sendiri, kayak misalkan Anda masuk pada organisasi yang memang etiknya kurang baik gitu kan ya. Nah, itu refleksi diri, kayak misalkan do you want to stay on that company or do you want to change gitu kan. Tapi kan resign itu belum tentu menjamin ya. Ada tips triksnya gitu ya. Kalau teman-teman saya biasanya sebelum resign itu dia nyambi interview yang lain gitu ya. Saya pun juga kayak gitu sih, waktu awal itu nyambi apply ke perusahaan-perusahaan lain gitu. It's okay gitu kan. Dan ada waktunya saya jujur kok ke bos saya waktu itu, Pak, saya berencana untuk pindah, Pak. Waktu itu saya waktu resign pun saya
dipastikan bahwa saya pindahnya itu bukan karena sesuatu yang sesuatu yang sebentar ya, I have to open the window. Bukan sesuatu yang karena perusahaan kurang etik dan sebagainya gitu, karena perusahaan mencoba untuk membuka tapi refleksi aja kalian kalau misalkan pada posisi perusahaan yang kurang etis gitu ya, do you want to continue or do you want to stay gitu ya. Ada tipsnya kok, you have to know yourself, you have to do some reflection of yourself gitu ya. Bentar ya. Oke. Oh, untuk kasus di Indonesia sebetulnya banyak ya. Ini saya tadi coba kita bukakan ini 2 pimpinan Pertamina dicopot karena tidak bisa bekerja sama sih. Bukan berarti kalau pimpinan itu sakar PDB lah gitu ya. Intinya again yang paling ideal itu adalah pimpinan yang bisa bekerja sama gitu ya. Balik lagi, core-nya itu seperti apa? Pimpinan yang tahu dirinya dan pimpinan yang tahu siapa audiensnya gitu ya. Jadi nggak yang diktator gitu ya. Oke, terus berikutnya, goals in communication to inform, to persuade, or to collaborate ya. Jadi untuk memberikan informasi, untuk persuade ya, untuk approach gitu ya, untuk collaborate. The diversity of opinions and experience can lead to better decision, but competing interest can cause tension. Nah ini penting banget. Jadi sebenarnya perbedaan opini dan experience itu bagus sebenarnya dalam teamwork ya. Jadi justru malah kalau saya kurang pas dengan opini ya. Saya lebih suka ide ya. Saya lebih suka ide atau kritik bahkan gitu. Kalau opini itu tanpa data kalau menurut saya. Tapi kalau ide itu biasanya sudah berdasarkan data. Apalagi kritik itu kan kelihatannya negatif, tapi sebenarnya kalau menurut saya bagus karena kritik itu based on data gitu ya, based on experience juga mungkin gitu ya. Jadi sebenarnya itu tuh bagus, itu mewarnai teamwork gitu. Yang jelek itu adalah interestnya, kepentingan gitu ya. Kalau kepentingan bareng-bareng boleh gitu. Misalkan waktu itu saya contohnya adalah penanganan saya lupa waktu itu ya. Itu saya sama bos saya tuh lumayan gontok-gontokan gitu ya, lumayan ayal-ayalan karena tapi in a professional way ya, yang enggak yang gimana-gimana gitu. Bahkan bos saya tuh bilang, saya tuh senang ngayal sama kamu nih, ayal-ayalan sama kamu tuh senang gitu. Karena ya itu bentuk, karena kita punya interest yang sama. Interest kita adalah menyelesaikan suatu masalah, atau interest kita adalah toward a better company gitu ya, untuk menjadi perusahaan yang lebih baik gitu. Interestnya sama. Nah, yang jelek, bukan yang jelek ya, yang menghambat suatu teamwork itu adalah interestnya nggak sama gitu. Nah, itu yang perlu kita tahu gitu. Kayak misalkan kalau saya waktu itu misalkan nih waktu itu bos saya interestnya adalah yang penting kasih saya pressure gitu misalkan. Jadi kan ada ya karakter yang seperti itu. Jadi apapun yang saya omongkan itu salah gitu.
data apapun yang saya kasih itu salah gitu. Nah, itu yang interestnya berbeda. Sedangkan saya misalkan ingin menyelesaikan masalah atau sebaliknya, bos saya pengennya ngeyel sama saya atau kita berdiskusi itu sebenarnya adalah untuk menyelesaikan masalah. Nah, kalau misalkan waktu itu saya hanya tujuannya untuk melawan bos saya, hanya untuk menunjukkan siapa yang benar, ya nggak akan selesai gitu kan. Jadi that that is something that we have again. Kita harus refleksi diri, kita harus melihat posisi bos kita itu atau siapapun ya kolega kita itu seperti apa, itu kita harus harus uh, paham itu gitu kan. Kalau Anda berpikir, alah kok melumen, kenapa saya harus peduli dengan itu semua? Because you are part of that company gitu kan. Kalau kamu hidup sendiri masih silahkan gitu ya, tetapi kan ini kita bagian dari suatu uh, social community gitu ya, organisasi lebih tepatnya. Jadi kita yang harus, ya bukan kita yang harus ya, saya yakin semua berusaha untuk itu, tetapi you don't have to wait for others to do something gitu kan, tetapi kita yang bisa mulai untuk do something itu gitu. Can cause tension that highlight the need for effective communication. Yeah. Okay. Nah, question for reflection. Do you think we can set aside interest? Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita bisa mengesampingkan interest itu? Nah, ini nanti silakan kita jadi tugas ya. Advantage of teams, increase information and knowledge. Jadi benar, jadi kayak misalkan kepala satu, informasi dari satu orang kepala dengan 3 orang kepala itu tentu saja akan lebih enrich, lebih bagus kalau informasinya lebih banyak. But the thing again, the question is how we communicate what's in our head gitu ya. View-nya berbeda itu nggak apa-apa gitu kan. Sekali lagi, it's part of communication, it's part of apa ya? It's part of communication. Bahkan kalau menurut saya kalau view-nya cuma satu malah apa itu gitu kan kalau saya malah senang menurut kamu gimana, menurut kamu gimana, menurut kamu gimana gitu. Terus increase acceptance of solution. Nah, dari beberapa pilihan kita bisa kasih option yang lebih banyak gitu daripada pilihannya cuma satu. Dan ketika kita tahu beberapa pilihan itu, kita tahu mana yang terbaik, kita membuka ruang untuk pilihan yang lebih baik bahkan gitu untuk performance level, untuk apa higher performance level atau apa sih performance? Oh my god, performance itu apa bahasa Indonesia-nya? Ya, performance lah. I think you know that. Untuk apa namanya performance yang lebih baik gitu. Nah, ini yang tapi juga ada barrier-nya ya. Teams itu adalah group think. Kadang kita itu, ya itu tadi, kita ada yang tidak, misalkan punya ide bagus tapi nggak mau menyampaikan itu macam-macam karena nggak pede kah ataukah karena kayaknya percuma deh aku ngomong karena mungkin ketuanya uh, she or he doesn't really care gitu misalkan ya ya again you have to know that gitu, you have to know that, but at least try to share what's in your head, try to share your idea, not your opinion ya kalau menurut saya. Idea based on data, opinion is just based on I don't know, top of apa ya, tanpa data kalau menurut saya opini itu. Kalau uh, ide kritik itu harus ada datanya. Hidden agenda. Nah, ini yang tadi saya bilang contohnya. Salah satu hidden agenda adalah uh, interest yang tidak baik tadi ya, kayak misalkan apa namanya, saya ngeyel itu sebenarnya saya hanya untuk menunjukkan apa saya benar daripada bos saya, atau sebaliknya bos saya kasih saya pressure sebenarnya bukan untuk saya lebih baik, tetapi
memang nggak suka sama saya gitu misalkan. Nah itu yang perlu kita tahu ya. Kalau saya biasanya ini bukan di perusahaan sih. Kalau di perusahaan tuh semuanya sangat fair lah kalau menurut saya ya. Tapi justru di pendidikan gitu ya. Bisa dengan kolega ini ya, saya di sekitar waktu saya kuliah ini saya merasa bahwa different people have different background dengan different perspektif gitu ya. Jadi itu yang kita mesti tahu. Kalau saya sih saya senangnya langsung tanya ya. Saya tuh nggak seneng bisik-bisik gitu. Saya pernah apa di diadu gitu ya, diadu domba dengan orang tertentu bahwa si A ini orang tertentu ini A, orang yang lain itu B. Orang A ini bilang bahwa orang B itu bilang bahwa saya satu dua tiga gitu ya. Tapi melalui si A, saya langsung bilang ke B, saya langsung ke B, saya tanya bahwa benerkah kamu berpikir bahwa saya seperti ini? Just tell me directly gitu. Ternyata memang beneran kan, something wrong. Nggak seperti itu kenyataannya. Berarti ada hidden agenda dari si A ini. Kalau saya sih saya langsung tanya ya, saya langsung tanya ke orangnya. Dan kalau saya sih tipenya adalah kalau kamu nggak ngomong langsung tentang what I've done wrong gitu, ya ya sudah. I don't think you want me to improve gitu. Kalau saya sih seperti itu. Kalau cuma rasan-rasan itu bagi saya whatever gitu ya. Dan cost untuk mengakomodasi tim itu memang butuh biaya ya. Makanya ada yang outing dan sebagainya itu sebenarnya salah satunya adalah untuk ini ya. But ya itu butuh biaya sekali lagi. Overload. Nah, kadang itu overload ini bentuknya macam-macam. Overload dengan apa namanya pekerjaan atau over dengan ide itu tadi gitu. Jadi ketua tim itu memang berperan penting ya di sini. What does effective interpersonal communication involve? Ini saya pakai bukunya Hadley Charlton ya. We should know that the conversation is trying to achieve. Jadi, again, goalnya conversation dan teamwork ini apa? Tuh, kalau kamu nggak harus ngerti goalnya itu kayak gimana. Jadi, how you can judge that I think I can use this. How can you judge what is effective and most text on business communities stress the importance of clear goals. This line of review suggests that successful social interaction involves a lot more than just correct behavior. Jadi nggak sikapnya baik gitu, nggak kayak gitu ya. Tapi lebih ke itu tadi goalsnya itu apa gitu. Ini yang mungkin perlu saya tekankan. Kadang itu kalau orangnya baik itu berarti apa namanya tidak perlu diaudit. Ini posisi saya waktu jadi auditor ya. Oh kalau orangnya baik-baik saja itu berarti divisinya nggak perlu diaudit gitu. Enggak seperti itu ya. Tetap saya audit gitu kan. Tetap saya audit whatever you are as a personal. I still have to know you as a professional. Nah gitu. Karena kalau profesional itu balik lagi ada share goals-nya gitu. Ada goal yang ingin dicapai bareng-bareng. Kalau nggak ada goal-nya, bingung gitu. Sebenarnya mau kemana gitu. Begitu juga kalau diskusi kelompok atau kelompok yang di mana di mata kuliah apapun. Goalnya adalah menyelesaikan uh, tugas dan mencapai nilai yang terbaik gitu. Goalsnya itu bareng-bareng. Di tengah-tengah kayak misalkan nggak cocok sama A, nggak cocok sama B. Nggak cocok A sama B-nya itu menghambat dari sisi apa? Menghambat dari sisi pekerjaan nggak? Atau menghambat dari sisi personal Anda? Kayak misalkan Anda nggak nyaman dengan karakter A yang uh,
kebanyakan guyon gitu misalkan, atau misalkan justru malah dominan gitu misalkan, ya sampaikan gitu, kayak misalkan kebanyakan guyon, udah kamu ketawa aja dulu, terus habis gitu oke, kita kembali ya ke sini gitu, terus kasih deadline, kayak misalkan oke, diskusi kita target hari ini kita selesai sampai tahap ini gitu misalkan, kasih target seperti itu, jadi goalsnya itu jelas gitu ya, harus ada clear apa clear goals ya. Jadi itu yang perlu kita latih ya. Jadi nanti kalian bisa, biasanya itu di KKN tuh ada aja kayak anak TK gitu ya, apa namanya, wis gede tetapi tukarannya kayak arek TK. Nah itu yang perlu sebelum KKN gitu, Anda mesti latihan di kelompok-kelompok ini. Oke, nextnya. Nah, ini contohnya, ini alur aja ya, ini berdasarkan Herges model, itu goal itu selalu di luar ya, goal itu selalu jadi refleksi lah, responnya, respon antara anggota, perceptionnya antara anggota, terus faktor-faktornya apa yang bisa mempengaruhi respon, perception, itu cerminannya tetap dari goal ini. Dan penting banget untuk feedback, kasih feedback, dan menerima feedback itu penting banget. Saya tuh haus akan feedback gitu ya. Saya tuh mesti nanya, gimana saya gitu. Saya perlu apa dan sebagainya gitu. Karena kadang itu orang nggak enakan. Gitu. Saya tuh bingung nggak enakan itu. Konsep nggak enakan tuh saya bingung di dunia profesional ya. Atau di dunia kerja ya, dimanapun Anda bekerja. Justru kasih feedback. Nah, cuman kita harus pisah-pisahkan feedback itu bentuknya opini, ide, kritik, atau seperti apa. Kalau opini ya sudah, biarkan itu lewat. Tapi kalau bentuknya itu ide, kita ambil gitu ya. Bentuknya kritik, kelihatannya jelek atau kelihatannya nggak enak gitu ya. Tetapi sebenarnya itu based on data. Ambil aja. Nah itu ya, itu yang perlu kita biasakan juga. Again, refleksi bahwa sebenarnya feedback itu bagus karena ya ini tadi untuk capai goal. Kadang itu kita nggak ngerti apa yang dimaui bos kita, kolega kita, karena dia nggak kasih feedback gitu ya. Itu yang, dan kita juga mesti belajar bagaimana kasih feedback gitu ya. Oh, karakter orang yang D itu dia sebenarnya nggak senang dikritik, kayak tadi saya bilang ya, anti kritik, berarti kita kasih datanya dulu gitu. Orang yang C itu pakai data, pure data, senang yang detail, kasih data gitu. Orang yang I jangan dikasih data, orang yang I itu ngomong aja dulu, ngobrol basa-basi dulu dan sebagainya, baru bisa pakai data dan nggak bisa nggak pakai data. Orang itu nggak senang sesuatu yang detail, senangnya yang langsung verbal gitu. Orang yang S senangnya yang tanpa konflik. Jadi kasih feedbacknya itu yang lebih halus caranya gitu ya. Yang pakai data bisa pakai data, tetapi pembukaannya itu berbeda dengan orang C atau orang D ya. Ya itu prosesnya bisa kalian lakukan. Efektif tim itu punya objektif yang jelas atau punya tujuan yang jelas, share sense of purpose, jadi punya esensi tujuan bersama gitu. Sense of trust each other. Ini saya juga masih berusaha kalau yang ini ya. Uh, saya tuh tipenya yang trust no one gitu loh. Saya tuh nggak percaya orang gitu. Terlihat percaya, tapi sebenarnya I still have doubts gitu ya. Saya pasti akan ragu gitu. Jadi jangan ditiru ya kalau saya. Communicate openly and honestly. Nah ini penting. Saya selalu bilang seperti itu. Paling konflik itu nggak apa-apa kalau menurut saya. Konflik itu part of ini tadi gitu, part of kadang di proses ini atau bahkan di proses ini itu ada konflik, nggak apa-apa, biarin aja. Yang penting ininya ada terus. Nah, yang penting goalnya ini yang di luar ada terus gitu. Dan itu yang jadi cerminan. Think creatively dan critically kalau saya ya, nggak cuma kreatif doang tapi kritis gitu.
know how to resolve konfliknya. Tadi yang saya bilang, untuk resolve konflik itu seperti apa? Salah satu caranya adalah dengan tahu karakter personality orang itu dan personality kita sendiri. Believe that the work matters. Jadi every improvement is good gitu ya. Jangan disepelekan gitu ya. Misalkan ya kemarin dia, apalagi untuk training ya, training itu kalau saya sih kalau training yang baru itu memang butuh kesabaran ya. Karena tidak semuanya itu prosesnya dia sama pace-nya gitu. Tapi yang penting kalau saya adalah saya lihat usahanya dulu, saya lihat usahanya, gak banyak alasan. Nah itu yang selalu saya tekankan. Saya tuh mending, ini bodoh apa bahasa kasarnya ya, saya tuh mending ngajari anak bodoh daripada ngajari anak males gitu. Males itu bukan yang gimana ya, males yang benar-benar nggak mau belajar gitu loh, itu yang saya lebih gemes gitu. Dan banyak alasan biasanya anak yang seperti itu kalau saya training waktu itu ya. Tapi kalau uh, dia tahu bahwa dia itu, saya aja merasa saya bodoh ya. Karena saya merasa saya bodoh, saya akan berusaha untuk menjadi tahu. Nah, itu. Tapi itu yang penting. Itu malah itu justru bodoh itu bukan berarti bodoh as a disability gitu enggak ya, tetapi bodoh itu dalam arti dia menyadari bahwa dia tidak tahu dan dia berusaha untuk tahu. Nah, itu yang penting. Jadi makanya proses improvement sekecil apapun perubahan dia untuk menjadi lebih baik itu perlu diapresiasi kalau menurut saya. Bentuk apresiasinya macam-macam, balik lagi tergantung karakter siapa dia dan karakter siapa kita. Kalau saya tipenya yang nggak bisa ngomong langsung ya, kalau saya kasih apresiasi itu biasanya saya ngomongnya lewat email gitu, terus atau enggak chat gitu. Itu yang saya biasanya sampaikan. Tetapi kalau bos saya senangnya yang langsung, jadi ada yang bagus gitu, well done benih gitu, langsung ngomong to the point. Kalau saya tuh nggak bisa seperti itu. Jadi again, you have to understand that team role ini yang berfungsi dan tidak berfungsi. Yang berfungsi disfungsional itu contohnya controlling, nah dominating. Nah ini be careful nih. Saya harus menjaga ini karena saya orang D ya. Saya harus tahu, harus restrain myself, harus menjaga diri untuk karakter tertentu itu. Misalkan orang itu senang ngomong banget ya. Ya sebagai anggota saya harus dengarkan gitu ya. Karena proses dia ngomong itu sebenarnya proses dia untuk menyampaikan ide dia gitu. Ya nggak apa-apa, memang karakternya seperti itu. Nah, tapi kalau saya nggak tahan itu, saya akan dia ngomong saya potong gitu. Oke, maksud poinnya apa sih gitu misalkan. Nah, itu nggak 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 bagus tuh gitu. Atau misalkan saya pengennya semua anggota itu baik meskipun saya jadi ketua atau tidak jadi ketua, pengennya tuh ngerjain ini. Udah nggak usah babi ibu gitu. Nah, itu controlling, itu nggak boleh ya. Kalau Anda merasa seperti itu, sering-sering refleksi. Makanya tahu kita controlling nggak itu gimana. Sering-sering refleksi gitu. Kayak misalkan, mungkin tidak pada saat diskusi pertama, tapi mungkin kita bisa refleksi di saat diskusi kedua. Yang pasti kita, we have to aware about ourselves gitu ya. Kita harus tahu siapa kita, again, siapa kita tuh gimana sih gitu. Itu yang penting ya. Refleksi diri. Nah, terus bukan introspeksi ya. Kalau introspeksi itu kan kayaknya ada yang salah gitu ya. Enggak, tetapi refleksi. Kita bisa salah, kita bisa benar, tapi refleksi. Talk yourself gitu ya, itu penting. Sebenarnya ini semuanya juga ini sih, withdrawing. Jadi nggak mau, sudahlah. Sudahlah aku kasih kerjaan apa terserah gitu misalkan. Nah itu withdrawing. Apa nggak mau deal dengan diskusi, silent, diem aja gitu. Itu withdrawing. Saya pernah melakukan withdrawing ini untuk situasi tertentu karena saya tahu balik lagi karakter kolega saya itu sangat dominan dan dia tidak bisa menurunkan dominannya. Ya, the best thing I can do is, balik lagi ya, untuk mencapai tugas bareng ini adalah diem gitu. Ya sudah gitu.
Atau sebaliknya, kolega saya yang diem. Nah, saya harus kayak gimana? Saya coba untuk tanya gitu. Dia bisa mau kasih opini nggak? Kalau nggak mau kasih opini ya sudah saya kerjakan gitu. Intinya seperti itu. We have to know. Kalau yang lain-lain ini yang bagus-bagus ya. Jadi silakan kalian baca sendiri nih contohnya yang ini saja. Yang attention seeking. Attention seeking itu calling for attention to oneself ya. Ini uh, kayak narsis gitu ya. Jadi kayak misalkan di kelompok itu uh, kebanyakan bilang saya. Kalau saya, nah itu biasanya attention seeking. Jadi agak susah bilang kita. Nah, itu ya. Itu salah satu khasnya. Atau misalkan ketika yang lain ngomong, dia langsung jump in. Kalau saya sih, ya kayak gitu-gitu. Nah, itu attention seeking. Untuk yang seperti itu, bagaimana kita mengatasinya? Saya pertama dan saya kedua biarin aja. Setelah itu, ya ini mungkin tipe yang dominan ya. Mungkin yang S nggak bisa seperti ini atau agak susah untuk seperti ini, but you have to learn that. Kalau saya sih biasanya oke, dasarmu menyampaikan itu kira-kira bisa diimplementasikan nggak di grup kita atau di tugas kita atau di assignment kita ya intinya gitu. Kalau bisa, how gitu. Tunjukkan caranya gitu. Nah, biasanya kalau dia terdiam, berarti ya itu tadi dia hanya ingin didengar aja gitu, hanya ingin menonjol aja gitu. Kalau yang seperti itu gimana? Baik lagi, ini the power of leadership ya, kemampuan leadernya itu seperti apa, bagaimana dia mau koordinasi kelompok itu gitu. Kalau saya sih tipe yang seperti itu biasanya saya dengarkan again, saya dengarkan habis itu kadang justru yang tipe seperti itu butuh ruang aja, butuh panggung sebenarnya, butuh panggung. Setelah itu nggak akan secara terus menerus kok. Oh, tipenya itu akan attention seeking itu biasanya enggak. Biasanya mereka butuh panggung aja, butuh aku ada di panggung ini gitu. Sudah kasih aja panggungnya, habis itu balik lagi ke tujuan awal, ke goal bareng-bareng itu. Diverting, focusing kepentingan topik of interest to individual rather than to relevant to the task. Jadi kayak sebenarnya ini terkait sama ini sih, biasanya diverting sama attention seeking itu mirip. Cuman ini langsung ditekankan ke interest dia. Kayak misalkan uh, kita diskusi tentang project A gitu ya. Dia fokusnya ke fee-nya mulu, ke honornya mulu gitu kan. Dikit-dikit, dikit seperti itu gitu kan. Kalau menurut saya sih penting harus honornya ditaruh di depan gitu misalkan gitu. Daripada di akhir dan sebagainya gitu. Oke, ikutin aja kalau itu selama itu nggak merubah budgeting gitu misalkan. Ikutin aja, voting aja gitu, voting aja. Nanti dilihat evaluasinya. So it doesn't really matter sebenarnya. Tapi jadi pembelajaran ya, bukan untuk membuktikan si A ini benar atau salah, tetapi apa namanya, ya jadi proses aja bahwa pengambilan keputusan A itu ada efek B, gitu aja. Gitu. Again, selama nggak, kalau tadi honor urusannya budgeting ya, selama budgetingnya nggak berubah ya udah biarin aja gitu. Atau misalkan dia minta seharusnya ini dinaikkan berapa persen, dasarnya apa? Kalian harus nagih datanya. Again, data is very important tools sebenarnya. Nah, untuk yang lain silakan ini initiating proaktif ya, harus sharing informasi. Informasi itu di-sharing aja, nggak usah disimpan-simpan. Nanti aku simpan ini untuk meeting tertentu biar aku kelihatan menonjol. Nah, attention seeking lagi. Itu kalau bisa share aja semuanya. Kiranya itu bisa membantu grup untuk mengambil keputusan dan mencapai goal, sharing aja. Gitu ya. Oke, phase of group development ada orientasi dulu, pengenalan. Nah, biasanya kan gitu pengenalan. Kita kita ini seperti apa, rules-nya kita itu seperti apa sih enaknya. Kita sepakati bersama. Kalau ada konflik karena different, nah ini yang konflik itu biasanya karena different opinion, bukan ide. Different opinion.
atau yang tipe-tipe yang tidak bisa menyampaikan feedback, ada tipe yang tidak bisa menerima feedback. Nah, terus perbedaan perspektif itu biasanya yang memicu konflik. But again, konflik itu nggak apa-apa kok selama itu tadi goalnya tetap jadi acuan ya. Brainstorming, explore. Nah ini penting dulu. Saya tuh selalu menekankan kalau bimbing KKN itu kalian sehari itu mesti refleksi apa yang sudah dilakukan hari ini, apa yang perlu diperbaiki, besok itu harus ngapain. Nah itu penting gitu. Jadi which is a consensus decision. Nah ini yang tadi ya, ketika terlalu banyak ide, yang tadi overload itu, atau bahkan nggak ada ide sama sekali, we have to set on the decision gitu. Ya udah, paling gampang ya voting gitu. Tapi kalau bisa jangan voting lah ya, kalau bisa itu diskusi, ada proses diskusi dulu. Reinforcement the team re-establish harmony and makes plan to put the decision into action. Jadi ini yang paling penting ini adalah di sini sebenarnya, bukan penting ya. Outcome-nya di sini. Jadi execute what we have decided gitu. The work isn't necessarily about happiness and harmony. Even teams that have some internal friction can excel with effective leadership. Ini penting nih, effective leadership. And team player who are committed to strong result. Kita nggak bisa membahagiakan semua orang, ya. Kita nggak bisa membahagiakan semua orang, atau kita nggak bisa menghindari konflik, gitu. Harus harmonize, gitu. Nggak bisa, konflik will always happen, gitu. Dan kita nggak bisa ngukur happiness orang kayak gimana, nggak akan bisa gitu. Jadi yang ukurannya apa nih? Simple, ukurannya apa nih? Goal gitu, goal bareng-bareng itu yang penting gitu dalam organisasi. Makanya effective leadership dan team players itu penting banget. Jadi leadership itu nggak harus saat kamu jadi ketua grup atau gimana ya, atau koordinator, enggak, tetapi first thing first adalah how you lead yourself, itu yang penting. Jadi kayak misalkan, oh kok pasif ya grup ini, aku tak proaktif. Atau sebaliknya, kok terlalu rame ya grup ini, oh berarti aku tak masuk untuk membatasi apa ini, overload ideas ini gitu. Jadi itu yang penting. Resolve conflict, ada proactive behavior yang tadi saya bilang, communication, ngomong aja gitu, ngomong aja. I don't like when bla bla bla. Kenapa? Karena menurut saya tim kita tugas kita itu mementingkan A gitu. Jadi sebenarnya ide ini itu kurang cocok kalau untuk tugas A ini. Nah, ngomong aja, openness gitu ya. Begitu juga dengan karakter, kayak misalkan, nah ini agak susah yang ini ya mungkin ya, karena tipe orang Indonesia tuh ewuh-pewuh, Jawa lebih tepatnya. Jadi kayak misalkan, sorry kemarin I know that you have fun gitu. Aku tahu bahwa kamu orangnya menyenangkan dan kamu ingin share apa yang sudah kamu alami. Tetapi untuk di waktu tertentu sebaiknya kita fokus dulu ke tugas. Habis itu kita akan ada waktu untuk sharing yang lain. Nah gitu. Jadi open aja, ngomong aja gitu. Kadang orang itu nggak sadar ketika nggak ada orang yang ngomong. Jadi dibiarin aja, dirasani tok tapi nggak diomong. Nah itu juga bahaya. Apa namanya, kamu membiarkan si orang ini untuk uh, nggak lebih baik gitu. Nah itu juga research. Nah penting ini, research itu nanti menghasilkan data ya. Flexibility, jadi kalau misalkan nggak harus stick to the decision gitu, ada waktunya tengah-tengah ini, ketika datanya berubah, situasinya berubah, ya kita harus mengambil keputusan yang berbeda. Nggak apa-apa, fair play. Orang yang A ngerjain A, hasilnya A, ya sudah gitu kan. Terus yang B, tapi kok hasilnya nggak sesuai dengan ekspektasi, kita lihat kenapa seperti itu. Oh ternyata komposisi kerjaannya terlihat sama, tetapi sebenarnya membutuhkan proses yang berbeda gitu ya. Kita harus telusuri itu gitu kan, nggak bisa jadi awal mungkin kelihatannya oh nggak bagus nih performance-nya gitu. Nah, kita harus telusuri kenapa nih
kenapa kok nggak capai target, kenapa kok deadline yang kita kasih nggak ini, itu tuh nggak bisa kita terima di awal. Performanya jelek terus kita nggak cari reason ya, bukan excuse, reason. Alliance, nah ini bentuk bekerja sama. Nah, pertanyaan ini juga bisa jadi pertanyaan refleksi ya. Who should be the first to resolve conflict? Siapa yang resolve konflik dan kenapa Anda berpikir demikian? Nah, ini jadi pertanyaan diskusi. Silahkan. Overcoming resistance, stop talking, start listening yang tadi saya bilang. Critical listening, content listening, empathetic listening. Jadi coba untuk mendengar gitu. Yang tidak bisa mendengar mungkin agak susah, tetapi cobalah gitu ya. Bertahan saja untuk mendengar itu dan melihat, oh orang ini karakternya kayak gini, makanya dia ngomongnya seperti ini. Oh, karena orang ini sukanya mengeluh dengan topik yang ini. Oh, karena karakter dia adalah seperti ini. Itu proses empathetic listening kalau menurut saya. Critical listening, nah ini yang sering saya lakukan untuk saat diskusi dengan teman-teman tentang riset dan sebagainya. Kadang mereka kurang bisa memisah antara personal interest mereka dengan riset interest. Jadi kepentingan riset, kepentingan penelitian dengan kepentingan pribadinya itu kadang nyampur. Nah, saya selalu bilang, jangan disamakan, saya bilang gitu kan, karena kadang kita akhirnya nggak realistis gitu, kepengennya yang idealis melulu gitu, tetapi secara progres penelitiannya kita nggak jalan. Nah, itu yang perlu untuk kita tekankan. Itu saya kritis dan saya tanya pada akhirnya saya tanya, ini saya memberikan feedback itu karena saya nanya ya. Kadang ada orang-orang yang cuma ingin didengarkan, tidak ingin diberi feedback, ya nggak apa-apa. Tapi kalau saya mesti deal-dealan di awal. Kamu cerita ke saya, pengen didengerin, atau pengen saya kasih feedback, gitu. Kalau saya seperti itu. Kalau cuma didengerin ya, saya akan anggu-anggu, saya akan mengafirmasi apapun yang kamu ngomong, gitu. Tapi kalau kamu ingin saya kasih feedbacknya, saya akan kasih feedback kritik, gitu. Nah, atau content listening. Nah, ini lebih ke saling bertanya. Biasanya kalau dia ngomong apa, kita tanya. Meskipun kadang kita sudah tahu jawabannya, kita ngomong tanya aja. Nah, itu yang pentingnya. Nah, ini ada ineffective listener, ada effective listener. Ini penting dalam proses as a team player dan as a leader. Leader itu harus active listener, nggak cuma menyuruh doang, tetapi bisa tahu mendengarkan. Mendengarkan tuh nggak dengerin curhat gitu ya, enggak ya, tetapi sensitif gitu ya terhadap setiap verbal dan non-verbal communication dari anak buah kita. So, nggak nggak bikin catatan. Nah, saya tuh bingung kalau ada orang diskusi tapi nggak bikin catatan. Bisa ingat semuanya ya. Kalau saya sih selalu gitu. Orang yang nggak catat itu biasanya yang nggak tertarik untuk berdiskusi dan bahkan tidak apa untuk mendengar ya. Tapi ya, again, itu menurut saya. But maybe memang beliau punya kapasitas otak yang berbeda, jadi ingat semua ya, saya nggak tahu ya. Saya itu selalu senang bikin notulen karena saya sendiri menyadari bahwa saya tuh nggak punya kemampuan mengingat segitunya, berarti harus saya buat. Terus itu bagus untuk record gitu. Jadi kadang itu kita anggota kelompok itu kadang menyampaikan sesuatu yang sebenarnya itu sudah dibahas. Nah, kalau ada notulennya kan ada buktinya gitu. Bikin eye contact itu juga menurut saya tergantung karakternya ya. Ada karakter yang nggak senang eye contact dan sebagainya. Nah, yang lain-lain silakan dibaca. Kalau nggak ngerti silakan ditanyakan ke saya. Nah, ini yang penting. Through reading and writing. Karena kita di business communication kan ada bahasa non-verbal ya. Jadi lewat email, lewat surat, itu penting banget itu. Apa namanya prosesnya. Apalagi di dunia di
komunikasi digital ini kan informasi bisa disampaikan lewat tulisan ya, banyaknya lewat tulisan. So you have to be careful of that, and you have perspektif pribadi dan kelompok mesti di blending gitu ya, mesti di blending. Nah ini yang penting, think through ya, think through your suggested changes carefully. Harus ada improvement, nggak bisa cuma di situ-situ doang. Kalau nggak ada, kenapa nggak ada? Itu yang penting. Kata-katanya yang spesifik ya, kayak misalkan instead of saying ini bingung deh gitu, membingungkan deh terus selesai. Dan bingung itu karena apa? Jelaskan kenapanya gitu. Itu yang makanya saya tuh kalau nge-review laporan itu biasanya saya kasih keterangan ini itu bisa memberikan arti yang seperti ini. Sebaiknya diganti dengan yang seperti ini. Nah, kayak gitu-gitu. Tujuannya itu untuk improve, bukan untuk menjelek-jelekan writing dari seseorang itu gitu. Atau bahkan biasanya saya kasih pertanyaan, ini menurut kamu kalau misalkan saya punya perspektif seperti ini normal nggak? Nah, biar dia refleksi. Nah, gitu. Fokus pada sesuatu yang bisa dikontrol aja gitu. Nggak bisa kontrol apapun selain yang nggak, misalkan the quality of the message, so focus on the aspect on the writer can control. Jadi kayak misalkan apa masalah keluarganya dia atau masalah personalnya dia, ya nggak bisa sesuatu yang bisa kamu kontrol. Yang bisa kalian kontrol adalah indikator dari writer apa tulisan itu sendiri. Oh tulisan ini sudah menyampaikan pesannya apa belum? Oh tulisan ini sudah bisa uh, menyelesaikan tugas A atau B belum? Nah itu yang penting. Kalau di lain itu ya udah biarin yang penting tercapai gitu. Masalah dia nulisnya apa sambil apa di kantin kayak atau gimana pun itu yang penting balik lagi goalnya kecapai gitu, indikatornya kecapai. Nah ini yang penting, keep feedback impersonal, fokus on the tugas gitu. Meskipun kalau menurut saya kalau kelompoknya itu memang terbuka untuk personal feedback itu nggak apa-apa, cuman kalau saya jarang sih, saya tuh biasanya saya simpan karakter tertentu, oh karakter orang ini tuh seperti ini makanya dia ngomongnya seperti ini, biasanya saya simpan, tetapi apa namanya nggak saya jadikan uh, langsung kecuali orang itu minta langsung ya gitu. Tetapi fokus on the content gitu. Misalkan writingnya dia seperti apa, ya jelaskan ini yang tadi saya contohkan, ini bisa memberikan perspektif ABC, so jadi lebih baik dibuat kalimatnya seperti ini, menurut kamu oke nggak gitu. Kalau saya seperti itu. Verify understanding, jika nggak ngerti tanyakan ini maksudnya kayak gini nggak gitu, jangan di sendiri ya, diramesi sendiri. Kalau diramesi sendiri kamu bingung, konfirmasi ke orangnya gitu. Time your feedback, jangan kebanyakan fokusnya ke feedback tapi nggak capai target gitu ya. Tetap deadline itu penting untuk dicapai, dan pahami bahwa feedback itu pasti ada batasannya gitu. Jadi kalau misalkan memang nggak bisa di review semua ya nggak apa-apa, setidaknya ada proses of improvement itu. Collaborative writing, nah ini yang pentingnya, kadang kita bikin writing ini paling susah ini kalau saya dulu ya. Maksudnya bikin bikin report satu divisi itu empet-empetan gitu. Waktu itu saya pernah pegang dua divisi, jadi saya bikin bikin apa dua report gitu, dua divisi. Aduh itu ngumpulin datanya butuh waktu, menganalisa datanya butuh waktu. Jadi memang kita harus bagi-bagi ya. Dan harus tahu batasan kita. Kayak misalkan aku ngerjain A sampai B, ini butuh waktu sekian gitu. Sudah sampaikan gitu. Terus habis itu kita targetnya kapan nih? Ya, itulah intinya, balik lagi acuannya adalah goal ya, acuannya goal. Yang lainnya nanti masing-masing tugasnya seperti apa, prosesnya seperti apa, terus habis itu balik lagi a good communication.
Improving meeting productivity. Nah, ini juga penting. Jangan kebanyakan meeting. Kalau saya sih ya, dulu bos saya tuh senang banget meeting. Di awal sehari itu meeting 2 kali minimal ya. Awal hari, terus siang, terus sore. Nah, terus waktu itu saya punya tanda petik kuasa ya untuk memberikan rekomendasi sebagai internal auditor. Saya bilang bahwa meeting itu nggak perlu sering-sering, yang penting produktif. Saya bilang gitu. Targetnya apa? Harus ada agendanya setiap meeting. Nggak bisa cuma ngobrol doang gitu. Nah itu akhirnya sehari sekali waktu itu. Terus semakin lama sudah ngerti ritmenya seminggu sekali gitu. Jadi itu yang mesti kita tahu. Saya tuh paling nggak senang kalau meeting nggak tanpa agenda ya. Makanya saya selalu tanya kalau ada meeting itu agendanya apa, rapat itu agendanya apa gitu. Biar saya punya ekspektasi goalnya itu apa. Kalau cuman inform gitu misalkan sosialisasi kan nggak harus meeting gitu kan, kecuali dalam sosialisasi itu perlu proses teknis tertentu, nah itu boleh. Tapi kalau enggak ya sudahlah, share aja gitu kan. Kalau saya sih seperti itu ya. Saya tuh nggak suka kebanyakan meeting. Yang penting capai target, masing-masing sudah tahu tugasnya masing-masing, divisi masing-masing tahu, biarkan masing-masing divisi itu teamworknya jalan gitu. Saya nggak suka microcontrolling. Non-verbal communication, nah ini penting juga. Nanti kalau Anda belajar audit forensik ini harus dipelajari. Tapi ini kalau Anda pengen tahu itu ada film series judulnya Fly to Me. Ini bukan yang Korea ya, ini yang Amerika. Itu belajar facial expression, gesture, posture, ini bagus sekali ini. Ini beneran apa? Dia dapat maksudnya masukannya dari psikolog dan kriminologi. Jadi silahkan ada latihan itu. Orang ada karakter yang masing-masing ketika dia uh, apa namanya bersandar terus sendakep apa bahasa Indonesia nih. Nah itu artinya apa? Nah itu tuh silakan Anda belajar itu micro expression silakan. Improving non-verbal communication. Nah, ini bisa kalian pelajari ya. Tapi sekali lagi kita harus tahu ya, kita kelemahannya di mana, posisi kita di mana, terus kita mau capai yang kayak gimana. Even as personal ya. How to improve your non-verbal communication skill? Ini saya ambil dari sini. Pay attention to your own behavior. Nah, kan? Pay attention to your own behavior dulu. Kalian tuh kayak gimana sih gitu. Ketika meresponnya dengan bersikap A itu kenapa sih? We have to know who we are first gitu lah. Become a student of others. Jadi apa yang kita bisa pelajari even dari orang yang paling nggak kita suka pun biasanya ada aja yang bisa kita pelajari. Jadi open your mind and then open your mind, learn, refleksi. Open your mind, learn, refleksi. Itu proses kita untuk memperbaiki diri dalam komunikasi maupun dalam hal yang lain. Look for incongruent non-verbal cues. Jadi kayak misalkan dia bilang, okay, I can do it. Yes, I believe I can do it. Tetapi kok prosesnya nggak gitu ya. Nah, itu perlu kita pantau. Apalagi kalau kalian jadi leader. Sebagai teamwork pun, selama itu dia nggak merugikan tim, kita bisa pantau dari jauh. Tapi kalau itu, misalkan dia kerjaannya tahapan dia itu ngefek ke tahapan 3 dan 3 itu adalah kita. Nah, kita harus menyampaikan itu ya. Think before you act. Jadi memang penting ini ya. Jadi termasuk apa yang kita bicarakan, nggak hanya yang kita lakukan aja ya, yang kita omongkan. We have to understand the situation, we have to think through gitu ya. Kalau nggak jelas tanya, jangan berasumsi. Ya, kalau nggak jelas tanya, ini maksudnya apa sih? Terus kalian ramasi dewe terus tiwas ngerjakno, salah. Mending tanya aja, maksudnya kayak gini nggak? Nah, gitu. Ini etik, ini etik. Ini bahaya karena bisa
kita kehilangan customer, kita kehilangan investor, audience, nah itu yang penting. Developing business ethic, personal appearance, kadang ada ini tertentu yang personal appearance-nya nggak harus yang detail gitu. Kalau saya dulu misalkan kuliah S1 itu harus berkerah gitu kan, harus berkerah. Terus habis gitu harus pakai sepatu. Uh, tapi beda dengan dengan personal appearance ketika saya masuk ke fakultas budaya. Mereka pakai sandal jepit, terus habis gitu pakai batik yang kolor itu, pakai kaos gitu. Ya nggak apa-apa, memang apa etika personal appearance-nya berbeda-beda gitu. Nah, kalau saya waktu S2 malah yang cowok harus pakai dasi tiap hari. Yang cewek harus pakai pokoknya nggak boleh pakai jeans, semuanya harus pakai bahan. Kenapa seperti itu? Biar membiasakan apa namanya di lingkungan kerja yang profesional gitu. Meskipun sekarang sudah mulai berganti ya, lebih casual apa dan sebagainya. But again, kita harus tahu lingkungan kita. Ya ikutin aja di mana kita menjadi bagian organisasi itu, ikutin aja etiknya seperti apa. Social setting gitu. Get to know the custom of other culture ya. Kita belajar ini di luar organisasi, kita belajar culture yang berbeda itu biasanya memberikan efek ke sikap tertentu, pemikiran tertentu. Nah, itu kita uh, again refleksi diri ya. Jadikan mereka-mereka ini adalah guru kita. Online media, personal attacks, nggak usah, don't waste your time lah ya untuk begini. Tapi kalau itu memberikan kalian kesenangan ya silakan. Tapi kan ada risetnya bahwa ini tuh sebenarnya dopamin ya, yang apa namanya enzim yang racun tanda petik gitu. Nah ini penting, using camera phone without permission ini kita perlu belajar ini. Di sini tuh sangat menjunjung tinggi privacy. Makanya kalau saya merekam gitu ya, saya mesti ke bawah gitu. Kalau ke atas, saya mesti alihkan kamera saya gitu. Karena ya itu tadi dia sangat menghargai privacy. So you better start doing that. Oke, okay. Seperti ini kuliah kita di topik kedua ini cukup banyak. Semoga kalian tetap semangat untuk mempelajari ini. Silakan baca bukunya, silakan baca poin-poinnya yang sekiranya kalian perlu, yang tadi belum sempat saya jelaskan, silakan dibaca bukunya atau kalian mencari keterangan di buku lain. Silahkan, saya terbuka proses belajarnya untuk kalian semua. Gitu ya. Oke, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.